Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 8 Desember 2023 dengan sari berita. Forum Kemitraan Bisnis keempat digelar di Labuan Bajo, hadirkan 300 pebisnis Tiongkok. Perum Bulog cabang ND salurkan 10 ton beras dalam kegiatan operasi pangan murah. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Tingkatkan kerjasama Indonesia-Tiongkok, Forum Kemitraan Bisnis keempat digelar di Labuan Bajo. Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sukses hadirkan 300 lebih pebisnis asal Tiongkok. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Tingkatkan kerjasama Forum Kemitraan Bisnis antara Indonesia dan Tiongkok keempat kembali digelar, bertempat di Labuan Bajo dengan jumlah peserta 300 lebih pebisnis Tiongkok yang hadir. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meru Orah Komodo, Labuan Bajo. Kegiatan Forum Kemitraan Bisnis ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Kepada media, Sandiaga menyampaikan bahwa FKB Indonesia dan Tiongkok keempat di Labuan Bajo ini merupakan pertemuan terbesar selama kegiatan ini berlangsung. Saya bersama Komunitas Interim menyambut 300 lebih pebisnis dari Tiongkok yang hadir dalam kemitraan bisnis, dan menurut pengakuan dari Kamar Dagang Cina bahwa ini adalah pertemuan terbesar. Biasanya itu antara 100 sampai 150, tapi karena tempatnya di Labuan Bajo di NTT, ini memecahkan rekor jumlah peserta Forum Kemitraan Bisnis ini. Sementara itu, NTT sebagai New Tourism Territory berhasil menjadi penyemangat dan magnet untuk para pebisnis asal Tiongkok ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menambahkan dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan potensi investasi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berdampak pada Labuan Bajo, Flores, dan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Tentunya ini menjadi penyemangat kita bahwa NTT sebagai New Tourism Territory berhasil menjadi magnet. Dan kami tadi menyampaikan potensi investasi di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang kita harapkan membawa pariwisata di Labuan Bajo, Flores, dan NTT berkualitas dan berkelanjutan, membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja. Dalam forum tersebut, kata Menparekraf, banyak dari para pebisnis Tiongkok yang terpukau dan tertarik melihat potensi wisata bahari seperti Pink Beach, Pulau Padar, Pulau Rinca yang bisa menjadi potensi investasi ke depan. Jika investasi ini berjalan lancar dan sukses, maka akan berdampak positif pula pada targetnya, yakni menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di sektor parekraf pada tahun 2024 mendatang. Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur selama tahun 2023. Laporan Lady Badin. Berdasarkan laporan, telah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Flores Timur sepanjang tahun 2023 ini. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KBP 3A Flores Timur, Anselmus Yohanes Marianto mengungkapkan bahwa dari 28 kasus tersebut tersebar di 10 wilayah kecamatan, dengan Kecamatan Larantuka mencatat jumlah tertinggi sebanyak 14 kasus. Selanjutnya, Tanjung Bunga dengan 3 kasus,
Lewolemat 2 kasus, Adonara Barat 2 kasus, dan Adonara Timur 2 kasus, kemudian Adonara Tengah, Adonara Ile Mandiri, Kecamatan Ile Bura dan Wulang Gitang masing-masing 1 kasus. Anselmus Yohanes Marianto menyampaikan bahwa seluruh kasus tersebut telah mendapat pendampingan dari Dinas Teknis. Meskipun demikian, dirinya menegaskan bahwa angka kasus kekerasan seksual pada tahun ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 60 kasus. Berita yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual di Flores Timur mencapai 27 anak. Kecamatan Larantuka paling tinggi. Ditambah 1 kasus lagi baru beberapa hari yang lalu, itu juga di Kecamatan Larantuka, itu kekerasan terhadap seksual terhadap anak. Jadi bertambah menjadi 28. Dari kasus-kasus ini tersebar di beberapa kecamatan di Flores Timur. Urutan teratas itu di Kecamatan Larantuka. Di Flores Timur, Jaratas, Lingkungan 3 kasus. Di kecamatan lainnya terdapat 2 dan 1 kasus. Seperti Kecamatan Lewoleman 2 kasus, Kecamatan Adonara Barat 2 kasus, dan Adonara Timur 2 kasus, Kecamatan Adonara Tengah 1 kasus, untuk Kecamatan Barat juga 1 kasus, Kecamatan Ile Mandiri 1 kasus, Kecamatan Ile Bura 1 kasus, dan Kecamatan Wulang Gitang 1 kasus. Tidak hanya memberikan pendampingan, Anselmus mengungkapkan bahwa pihaknya bersama seluruh dinas teknis terkait mengharapkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kekerasan seksual. Upaya ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jerah, tetapi juga mencegah kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa dimasukkan di versi hukum. Dia tetap masuk dalam hukum, masuk ke pengadilan, dan ditetapkan sebagai tersangka untuk pelaku dan tetap masuk ke penjara. Itu tidak main-main, tidak ada kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku dihukum, walaupun pada urusan secara keluarga, tapi kasus hukumnya tetap jalan. Pemerintah daerah Flores Timur sendiri berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah kabupaten tersebut. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Perum Bulog Cabang ND dalam kegiatan pasar murah yang berlangsung selama 2 hari di halaman kantor Bupati ND telah menyalurkan 10 ton beras dalam kemasan 5 kg. Laporan Rovinus Wula. Perum Bulog Cabang ND dan pemerintah Kabupaten ND dalam operasi gerakan pangan murah menyongsong perayaan Natal dan Tahun Baru telah menyalurkan 10 ton beras dalam kemasan 5 kg bagi masyarakat. Kegiatan gerakan pangan murah sebagai upaya stabilitas pasokan kebutuhan pokok dan harga pangan beras bagi masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan Januar Arifin kepada RRI pada Kamis 7 Desember 2023. Januar Arifin menjelaskan dalam kegiatan gerakan pangan murah selama 2 hari di halaman kantor Bupati ND, Perum Bulog Cabang ND telah menyalurkan sebanyak 10 ton beras dalam kemasan 5 kg. Selain beras, Perum Bulog Cabang ND juga menjual gula pasir dan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Untuk kegiatan 2 hari ini kami sudah salurkan 10 ton. Selain beras medium ada juga beras premium, ada gula pasir, ada minyak goreng. Menjelang Natal dan Tahun Baru, situasi apakah menjelang Natal Tahun Baru itu apa masih ada gejolak harga atau bagaimana, tergantung permintaan juga mungkin dari Bupati. Kalau memang masih diperlukan kita laksanakan, tapi pada prinsipnya kan setiap hari juga sebenarnya kita salurkan secara terbatas. Masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga terjangkau bisa ke kantor. Arifin mengatakan program gerakan pangan murah dari Perum Bulog Cabang ND melihat perkembangan situasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Jika masih ada gejolak harga serta permintaan dari pemerintah daerah, Perum Bulog Cabang ND siap melaksanakan. Arifin menambahkan pada prinsipnya Perum Bulog Cabang ND setiap hari menyalurkan secara terbatas bagi masyarakat yang membutuhkan beras dengan harga terjangkau berlangsung di kantor Perum Bulog Cabang ND. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND melalui Kabid Perdagangan Faisal Alapsi mengatakan operasi pasar murah pemerintah daerah melalui Dinas Perindak merasa terpanggil untuk mengadakan kegiatan pasar murah karena dari tahun sebelumnya pemerintah daerah juga telah
telah melakukan kegiatan yang sama. Kegiatan pasar murah kerjasama Perum Bulog Cabang Ende, para agen dan distributor untuk membantu masyarakat. Dijelaskan, harga barang kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan gerakan pangan murah adalah harga di bawah harga pasar seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya. Kita daerah dalam hal ini kami dari Dinas Perindak, Bupati merasa terpanggil untuk mengadakan kegiatan itu yang memang tahun sebelumnya juga diadakan kegiatan itu. Nah, jadi harga-harga yang ada di sini berada dalam kisaran di bawah harga pasar karena harga yang dijual adalah harga di distributor di tingkat pengecer. Harapan kami bahwa masyarakat akan terbantu dengan bahan pokok yang dijual di sini. Faisal berharap dengan hadirnya kegiatan pasar murah selama 2 hari, masyarakat akan terbantu untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga terjangkau. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Sementara itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu, Balai Taman Nasional Kelimutu BTNK menggelar pelatihan pembuatan souvenir dengan bahan dasar kopi. Laporan Rosa Dalima. Pelatihan pembuatan souvenir dengan bahan dasar kopi ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kelimutu BTNK bagi 20 desa penyangga kawasan Danau Kelimutu. Pengendali ekosistem hutan Resort Ndona, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Datu Soko Taman Nasional Kelimutu, Pablo Kawarij Kamis sore menjelaskan, sepanjang tahun 2023 pihaknya telah memfasilitasi pelatihan pemberdayaan masyarakat di 11 desa penyangga. Salah satu desa adalah Desa Adat Saga, Kecamatan Datu Soko, yang telah didahului dengan pengadaan peralatan produksi souvenir bahan baku kopi sebelumnya. Pablo mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan kelompok masyarakat adat Saga, yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas kelompok, tetapi juga mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Tahun ini perencanaan di Desa Saga mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan souvenir berbahan dasar kopi. Dari kegiatan sebelumnya yang berupa pengadaan alat fasilitasi pembuatan souvenir dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk memakmurkan atau mesejahterakan masyarakat dengan menaikkan perekonomian mereka atau menaikkan skill-skill dari masyarakat tersebut. Menyinggung soal materi dan narasumber pelatihan, Pablo kemukakan peserta diajarkan membuat aneka souvenir dari kopi seperti anting, kalung maupun gelang dengan instruktur dari Senja Souvenir serta Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia HPIND Ferdinand Radawara mengenai sistem pemasaran hasil produksi. Pihaknya berharap dengan luncuran berbagai pelatihan pemberdayaan, masyarakat di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Kelimutu memiliki mata pencaharian alternatif ke depannya. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Sebagai suatu sarana menambah wawasan dan pemahaman terkait pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo resmi meluncurkan buku elektronik Pemilu Damaipedia yang dapat diakses di https://s.id Pemilu Damaipedia. Laporan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong kepada RRI dalam wawancara pagi. Dia menjelaskan buku tersebut hadir sebagai salah satu upaya mengumpulkan informasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, menambah wawasan, dan pemahaman mengenai pemilu 2024. Dan salah satu langkah Kominfo menjalankan fungsi selaku konduktor komunikasi publik dengan harapan bisa memberikan pengetahuan menyeluruh kepada masyarakat terkait berbagai hal dari pemilu, mulai dari proses tahapan hingga pelaksanaannya. Untuk kemudian masyarakat turut mengambil peran menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024. Ini jadi rujukan yang baik lah ya. Jadi kalau mau menyikapi ya pemilu, mau memilih nanti di 14 Februari ya kita bisa membekali diri kita ya dengan informasi dari Pemilupedia ini begitu. Kita terus update bila ada perkembangan-perkembangan baru ya, misalnya ada aturan-aturan KPU yang baru ya, ini kita akan update ya, atau ada hal-hal baru ya terkait dengan pemilu ataupun perkembangannya. Ini kan masih terus berkembang ya.
Lanjut Usman, buku tersebut juga memuat daftar pemilih tetap, anggota partai politik, hingga daftar calon sementara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selain itu ada juga profil partai peserta pemilu, profil calon presiden dan wakil presiden, jadwal pemilu 2024, hingga layanan chatbot Ayo Memilih. Masyarakat bisa berinteraksi langsung dan mendapatkan informasi atau berita yang terindikasi hoax untuk kemudian bisa langsung melaporkannya, karena dalam buku itu juga memuat cara melaporkan hoax terkait pemilu. Saya kira kita semua mengharapkan pemilu ini berlangsung damai dan kita ketika akan melaksanakan hak pilih harus punya informasi yang cukup ya tentang para kandidat, baik kandidat parlemen, ya anggota legislatif maupun kandidat presiden. Setiap informasi yang dalam pemilu Damaipedia bersifat living dokumen karena terus diperbarui sesuai perkembangan terkini. Oleh karena itu, Dirjen Usman Kansong berharap dengan informasi terkini masyarakat terhindar dari informasi keliru dan simpang siur. Bahkan mendorong diskusi di ruangan publik agar lebih sehat, beretika, dan memberikan pendidikan politik yang baik. RRI Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.